Halo semua, saya Ezra. Saya dari Akademi Intercoding. Kali ini saya akan bahas sesuatu yang penting banget buat styling website, yaitu CSS. Nah, kalian mungkin pernah lihat website yang tampilannya ngena banget. Buttonnya interaktif, ada transisinya, dan juga saat di hover, warnanya bisa berubah. Itu semua kerjaan CSS. Dan lu semua wajib ngerti kalau lu mau kerja di dunia web. Oke, sebelum lu pahami tentang styling dan lain-lain, lu harus pahami dulu definisi dari CSS dan fundamental dari CSS itu sendiri. CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet. Kalau HTML itu strukturnya, maka CSS itu sesuatu yang membuat tampilannya jadi berbeda. Ibarat bangun rumah, HTML itu kerangka betonnya, dan CSS itu cat temboknya, gordonnya, lightingnya, dan semuanya yang bikin enak dilihat. Contoh sederhananya, di sini saya membuat paragraf selamat datang tanpa CSS dan juga selamat datang dengan CSS. Jika kita lihat di browser, maka terdapat dua teks selamat datang berwarna hitam dan merah. Teks yang berwarna hitam itu tanpa CSS, dan teks yang berwarna merah itu dengan CSS. Dan kenapa teks selamat datang dengan CSS ini bisa lebih besar dari selamat datang tanpa CSS? Karena kita mengubah ukuran font dari selamat datang dengan CSS. Jadi tujuan CSS itu cuma satu. Dia memperbagus tampilan dari HTML agar enak dilihat. Setelah itu, kita akan belajar yang namanya struktur CSS dan cara penulisannya. Jadi ada 3 cara untuk nulis CSS ini. Yang pertama, inline CSS. Yang kedua, internal CSS. Dan yang ketiga, external CSS. Untuk inline CSS, kita menuliskan CSS di dalam tag HTML-nya. Di sini saya contohkan, kita ketik style, lalu kita ubah background-nya menjadi aqua. Ini yang dinamakan inline CSS, karena dia ditulis di dalam satu line HTML, atau satu line dari kode kita. Lalu yang kedua yaitu internal CSS. Untuk internal CSS, kita bisa menuliskan di dalam tag head dengan cara menuliskan style, tag style. Lalu di sini kita bisa panggil selektornya. Contohnya di sini untuk body, saya ubah background color-nya jadi green. Lalu di inline-nya kita hapus. Lalu kita lihat di browser apakah masih berjalan. Dan ya, background-nya berubah jadi warna hijau. Lalu yang ketiga ini external CSS. Untuk external CSS ini, caranya kita buat file baru bernama style CSS. Lalu di tag HTML-nya di dalam tag head kita tambahkan link rel style sheet href style. Kita tentukan lokasi filenya, lalu kita tutup. Di sini kita bisa menuliskan CSS di dalam style.css. Di sini saya ubah bodinya, background bodinya jadi warna merah. Warna ungu. Lalu kita lihat lagi di browser apakah berubah. Dan ya, sudah berubah jadi warna ungu. Oke, sekarang kita masuk ke gaya-gayaan ya. Kita bakal belajar properti dasar yang sering dipakai. Di sini saya perbarui dulu, kita pakai lorem 50. Properti pertama, kita bisa mengubah warna dengan menggunakan color dan mengubah background dengan background color. Kita coba implementasikan dengan memberikan warna hijau pada paragraf lorem ipsum tadi.
Lalu kita berikan juga background merah ya. Di sini kalau kita lihat di browser, teks yang panjang lorem ipsum tadi bakal menjadi warna hijau dan memiliki background merah. Dapat dilihat ya. Yang kedua yaitu font styling. Font styling ini kita mengubah jenis fontnya, ukurannya, dan juga weight-nya. Untuk mengubah jenis font, kita bisa mengetikkan font family, lalu ketikkan Arial. Di sini saya menggunakan Arial. Untuk mengubah ukuran fontnya, kita bisa mengetikkan font size. Lalu kita buat 24 pixel. Dan untuk mengubah font weight-nya, kita bisa ketikkan font weight. Lalu kita ketikkan bold. Di sini teksnya akan berubah menjadi besar ya, bukan besar, tebal. Lalu coba kita lihat di browser apakah sudah berubah atau belum. Di sini paragraf lorem ipsum sudah berubah menjadi warna hijau, background merah, fontnya Arial, weight-nya bold, ukurannya juga sudah 24 pixel. Kita lanjut ke properti ketiga yaitu margin dan padding. Apa itu margin? Jadi margin itu kita memberikan ruang atau celah di bagian luar. Sedangkan padding kita memberikan ruang atau celah di bagian dalam. Di sini kita langsung implementasikan saja. Kita buat margin. Agar bisa dilihat lebih jelas, kita buat margin 50 pixel. Kita coba lihat di browser apa perbedaan sebelum dan sesudahnya. Di sini ketika saya menambahkan margin 50 pixel, terdapat celah atau ruang di bagian luar. Jika kita hapus marginnya, maka celah tersebut akan hilang. Lalu untuk padding ini memberikan ruang di bagian dalam. Kita buat 50 pixel juga. Lalu kita lihat di browser perbedaannya seperti apa. Di sini ruang sudah diberikan dengan ukuran 50 pixel. Dan ketika kita hilangkan, ruang ini akan hilang. Jadi sudah tahu ya fungsi dari margin dan padding. Properti keempat yaitu border dan border radius. Apa itu border dan border radius? Border kita memberikan garis tepian pada elemen yang kita styling. Sedangkan border radius kita memberikan radius atau efek melingkar gitu ya di bagian sudut-sudut elemen yang kita styling juga. Mari kita implementasikan di kode kita. Border kita buat 2 pixel, lalu warnanya solid. Di sini kita berikan warna kuning. Mari kita lihat di browser, apakah border akan ditampilkan. Di sini sudah terlihat bahwa border sudah ditampilkan dengan warna kuning. Properti selanjutnya adalah border radius. Di sini kita coba berikan 32 pixel. Lalu kita lihat di browser apa perbedaannya. Di sini terlihat bahwa tepian atau sudut-sudut dari elemen kita sudah diberikan radius ya, atau efek melingkarnya sudah ada. Dengan ini kita bisa bikin website yang tampilannya lebih modern atau memiliki style yang nggak gitu-gitu aja dan lebih menarik tentunya. Properti selanjutnya yaitu text align dan line height. Di sini kita implementasikan untuk text align. Di text align ini ada beberapa pilihan yaitu center, end, justify, left, right, start. Kita coba berikan center. Lalu kita lihat perubahannya di browser. Ya, dapat dilihat teksnya berubah jadi rata di tengah. Properti selanjutnya yaitu line height.
Di sini kita berikan value 1,5. Jika kita lihat di browser, dapat dilihat bahwa di sini ada celah sedikit yang menandakan bahwa line height itu berfungsi. Ini bisa kita gunakan agar teks kita itu nggak terlalu mepet ya guys. Dan kita lanjut ke CSS selector. Oke, biar lu ngerti styling elemen tertentu, lu harus paham dulu apa itu CSS selector. Jadi, di dalam HTML itu ada beberapa tag. Ada tag body dan tag H1 dan lainnya. Itu biasanya kalau misal di CSS itu dinamakan dengan tag selector. H1 hello world. Lalu ada juga yang namanya class selector. Nah, untuk class selector ini kita memberikan properti class. Lalu kita isi dengan nama kelasnya. Contoh di sini H2, kita beri nama subtitle ya. Subtitle. Lalu ada juga yang namanya ID selector. Untuk ID selector, kita berikan properti di tag HTML-nya. Lalu kita berikan nama ID-nya apa. Di sini saya coba sama, subtitle. Hello world. Nah, untuk memanggil selektor-selektor ini di dalam CSS, itu memiliki caranya tersendiri. Contoh, untuk tag selector, kita langsung ketikkan H1. Lalu, color, blue. Di sini H1 sama dengan tag selector H1. Nah, untuk subtitle class selector ini, kita tidak perlu menggunakan tag-nya. Yang kita panggil adalah subtitle. Perbedaannya, kita memberikan titik subtitle, lalu di sini color, kita berikan warna blue violet. Oke. Lalu, untuk memanggil ID selector, kita menggunakan simbol hash, lalu nama selektornya subtitle. Kita berikan warna cyan ya. Di sini kita bisa lihat di browsernya apakah selektor-selektor ini berhasil memanggil elemen-elemen di HTML. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa tag selector sudah berubah warna biru dan class selector sudah berubah warna blue violet dan ID selector sudah berubah warna cyan ya. Nah, setelah itu juga ada yang namanya group selector. Group selector ini kita memberikan styling langsung pada beberapa selektor. Contoh di sini saya ingin memberikan styling pada H1, H2, sama H3 tanpa harus menuliskan satu persatu. Caranya H1, H2, H3, color, blue, gitu ya. Mari kita lihat di browser apakah sudah berubah menjadi warna biru. Ya, di sini berubah menjadi warna biru semua, tanpa harus kita tuliskan satu persatu. Nah, yang terakhir ada juga yang namanya descendant selector. Untuk descendant selector ini, dia berbeda. Pertama, kita buat div dulu sebagai contoh. Kita berikan class card. Lalu yang kedua, kita berikan H1. H1, kita berikan class title. Di sini contoh atau card gitu ya, card title. Lalu kita panggil card-nya, card spasi H1. Berarti H1 tadi apa? Card title. Di sini kita ubah jadi color blue. Di sini biar perbedaannya terlihat, kita buat card-nya menjadi warna, background-nya menjadi warna hitam. Nah, di sini perbedaan dari descendant selector. Descendant selector ini, jadi kita memberikan struktur tag-nya untuk menuju lokasi elemen yang kita styling gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang hover, transition, dan responsive. Di sini kita buat button.
button dengan class-nya kita berikan btn. Lalu sini button. Kita panggil class btn. Kita select class btn, lalu kita berikan style-nya. Style awal dengan color, background color light blue. Lalu saat di hover, btn hover, background color blue. Nah, di sini kita sudah bisa mengimplementasikan hover. Kita lihat di browser. Ketika kita arahkan mouse-nya ke button, warnanya akan berubah menjadi biru. Yang tadinya biru muda, sekarang jadi biru biasa. Lalu kita akan memberikan transisi dengan cara transition al s, durasinya 0,3 second atau 300 milidetik. Kita lihat di browser. Ketika kita arahkan mouse ke button, transisinya bakal kelihatan. Seperti ada delay. Oke, kita lanjut ke bagian responsif. Jadi, apa itu responsif? Responsif adalah sebuah teknik atau cara untuk membuat website kita bisa dilihat di platform mobile, desktop, dan juga tablet. Karena desktop, tablet, dan juga mobile itu memiliki ukuran layar tersendiri, jadi kita harus membuat website kita bisa menyesuaikan di ukuran tersebut. Dengan begitu, responsif ini menjadi pilihan buat para developer. Itulah yang dinamakan responsif. Pertama, kita panggil dulu container, lalu content, dan juga cart. Di cart ini, kita berikan ukuran width-nya menjadi 100% untuk di tampilan desktop. Lalu untuk height-nya, kita buat dia 500 pixel. Jika kita lihat di browser, lalu kita inspect, di sini dia masih belum responsif ya. Nah, untuk biar responsif gimana? Kita bisa buat, di sini kita bisa ketikkan media, max width, 768 pixel untuk tampilan mobile. Lalu kita copy paste container content cart ke sini. Kita buat ukurannya ini menjadi 100 pixel. Mari kita lihat di browser. Nah, di sini baru bisa responsif. Dia bisa menyesuaikan ukuran layarnya berdasarkan styling yang kita berikan. Jadi ketika di tampilan mobile dia harus memberikan ukuran berapa, dan di tampilan desktop dia harus memberikan ukuran berapa. Jadi CSS itu bukan cuma gaya-gayaan doang, tapi bikin user experience jadi lebih enak. Bahkan perusahaan gede seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain itu menggunakan CSS untuk memberikan styling yang elegan dan juga responsif.